Kembali lagi di channel Fokuzer Anime, membahas fakta dan cerita menarik seputar One Piece. Update setiap 2 hari. Nah, kali ini Fokuzer akan membahas tentang bagaimana jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga. Siapakah yang menjadi bapaknya, ibunya, atau kakeknya? Nah, Oda Sensei pun memberikan jawabannya. Tapi sebelum kita memulai video ini, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta dan cerita menarik lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam cerita kru topi jerami, selain pertarungan mereka yang seru, masih banyak hal seru yang dapat dibahas dengan kelompok satu ini. Contohnya, keseruan mereka, kelucuan mereka ketika di kapal. Hal-hal kocak dan menggelitik sering kita lihat dari tingkah mereka saat keadaan tentram dan damai di atas kapal. Seperti halnya sang pembuat lawak, Luffy dan Usopp, juga terkadang lelucon Brook yang sangat garing. Keseruan dari para kru topi jerami ini tidak hanya dalam pertarungan saja. Kru topi jerami sudah seperti sebuah keluarga yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Oleh sebab itu, seandainya ada satu saja di antara mereka yang pergi dan tidak akan kembali lagi, pastinya akan menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan bagi fans. Contohnya saja, saat perpisahan dengan Going Merry. Menurut Fokuzer Anime, itu merupakan salah satu momen yang sangat menyedihkan di One Piece, yang berhasil menguras air mata ribuan fans di seluruh pelosok dunia. Pernahkah teman-teman membayangkan jika kru topi jerami ini sebagai sebuah keluarga? Siapakah yang menjadi ibunya? Atau menjadi bapaknya? Atau menjadi kakeknya? Nah, ternyata hal ini ditanyakan oleh seorang fans One Piece. Seorang fans pernah mengirim surat kepada Oda Sensei. Pertanyaan dalam surat itu berisi, bagaimana jika Luffy dan anggota lainnya merupakan sebuah keluarga? Tidak disangka-sangka, ternyata pertanyaan ini dijawab oleh Oda Sensei. Tetapi Oda tidak menjawabnya di kolom SBS. Oda Sensei menjawab pertanyaan itu pada log ke-13 Nico Robin yang dipublikasi pada tanggal 1 Juli 2009. Oda Sensei menuliskan sebuah cerita yang dilengkapi oleh gambar tentang bagaimana jika kru topi jerami merupakan sebuah keluarga. Jika kru topi jerami adalah sebuah keluarga, maka peran masing-masing yang cocok adalah Zoro sebagai seorang ayah yang tetap seorang samurai dan juga seorang peminum, Usopp sebagai ibu yang suka berbohong dan sangat benci tentang dapur dan mencuci pakaian, sedangkan Brook sebagai seorang kakek yang suka melihat celana dalam, Robin sebagai nenek yang modis, Franky sebagai anak paling tua yang nakal dan pembalap liar serta juga tidak mau ke sekolah, Sanji sebagai anak kedua yang suka main bola dan suka sekali dengan cewek-cewek muda, Nami sebagai anak ketiga yang pandai dalam sains dan matematika serta menyukai uang dan barang orang lain. Sedangkan sang kapten, Luffy, sebagai anak paling kecil yang kelihatan sangat ceria dan juga blow on. Dia juga sangat dekat dengan bibi pembuat makan siang. Dia selalu kelaparan. Chopper sebagai peliharaan yang suka dengan salju yang manis. Lalu Oda Sensei pun menambahkan dengan membuat sebuah cerita pendek tentang keluarga Mugiwara. Sebuah surat yang dituliskan oleh Namimi, salah seorang anak dari keluarga Mugiwara. Dia mulai dengan mencerita tentang ayahnya, Zorohei, yang memiliki masalah dengan temperamennya yang sangat suka marah dan selalu mengancam orang-orang untuk menumpahkan isi perut mereka. Dia bahkan sangat suka marah sehingga sering membalikkan meja, dan hal tersebut sering dijumpai pada kota sebelah. Ibu Namimi bernama Usoe, sangat miskin dan gembel. Dia sering mengatakan kepada orang-orang bahwa Buruzo, kakek dari keluarga mereka, telah meninggal. Padahal sebenarnya si kakek masih hidup, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa kasihan dan simpati, lalu memberikan uang, rasa simpati kepada si ibu. Usoe menggunakan uang tersebut untuk berlibur dan bersenang-senang dengan keluarganya. Usoe merupakan seorang wanita yang sangat suka berbohong. Kakak laki-lakinya yang tertua, Franchiro, adalah seorang anak pang jalanan yang sangat suka adu mulut dan bertengkar kepada ayahnya. Sedangkan adik tertua kedua yang bernama Sanjiro selalu berjalan di ruang loker gadis untuk membawa sesuatu kepada Namimi agar dapat melihat gadis-gadis cantik lainnya dengan alasan mengantarkan bekal kepada Namimi. Dia merupakan anak yang sangat suka dengan wanita-wanita cantik muda. Lalu si anak bungsu dari keluarga Mugiwara, yaitu Luffy-ro. Dia selalu lapar dan pergi untuk mencari makan, sangat sering membuat ayahnya marah. Nenek dari keluarga Mugiwara,
yang bernama Robina pernah menggali reruntuhan kuno, membuat dirinya menjadi sangat terkenal. Lalu dalam suratnya, si Namimi melanjutkan dan mengatakan bahwa kakeknya, Burozu, telah ditangkap di stasiun kereta api setelah dilaporkan oleh seorang gadis SMA karena si kakek meminta kepada si gadis SMA tersebut untuk memperlihatkan celana dalamnya. Dalam suratnya, dia juga mengatakan hewan peliharaan keluarganya yang bernama Choppa suka mendaki gunung es untuk beberapa alasan. Namimi juga menceritakan tentang ingatannya ketika suatu kali Franchiro bertengkar dengan gengnya dan para geng datang untuk memukulnya. Lalu Zorohe dan Lufiro membantu melawan mereka. Di dalam surat tertulis, sepertinya hari ini adalah hari pernikahan Namimi dan dia berterima kasih kepada anggota keluarganya karena berada di sana. Jadi Oda Sensei membuat sebuah gambaran tentang keluarga Mugiwara pada sebuah surat yang berasal dari Namimi yang dituliskannya ketika ia hendak melaksanakan pernikahan hari itu. Nah, baiklah, sekian penjelasan Fokozer tentang bagaimana jika kru topi jerami menjadi sebuah keluarga menurut penjelasan Oda Sensei yang bersumber dari log ke-13 Nico Robin yang dipublikasi pada tanggal 1 Juli 2009 lalu. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan. Jangan lupa subscribe Fokozer Anime agar tidak ketinggalan fakta-fakta dan video menarik lainnya. Stay at Fokozer, stay update.